Wow, ini yang ngomong sudut sini sama sudut sana tuh. Yang tengah masih sepi nih kayaknya ya. Oke, sekali lagi. Epial Arena 2-1 untuk Evo, 1 RRQ. Oke, kalau begitu Epial Arena back up doi. Wow, ini adalah game terakhir penentuan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di Derby Classic. Karena ini akan menjadi best of one saja. Perbedaan di antara kedua belah jungler sangat-sangat terlihat. Satu yang pertama sekarang sudah muncul di Lane of Down. Di arah bottom lane, kedua belah gold laner masih sama-sama bermain aman dulu untuk clearnya. Tapi gangguan sudah mulai terjadi. Yap. Turtle sudah langsung diserap oleh masing-masing player. Banana mulai masuk bagian dalam. Ada efek foul yang memang sudah dikeluarkan. Dan Turtle pertama menjadi milik dari RRQ. Yap, tanpa adanya kontes ya yang cukup berarti juga. Balik lagi. Dari atas masih juga butuh item dan in-game equipment di menit yang kedua nih Om. Yes, di mana Tas akan menuju langsung ya ke Warfax untuk first item dia. Buset dah, memberancang memegang arah masih ada flicker. Dan satu nih virusnya sudah dikeluarkan pula. Ini 2 versus 1 ya yang sekarang terjadi di arah bawah karena tidak ada penjagaan yang dilakukan untuk Brans. Dia masih punya teritori nyamannya juga. Clear cepat dengan diberi Passion, bahkan dia bisa mundur sambil runner apati untuk mukul mundur pergerakan dari RRQ. Oke, dan ini ya, kembali dari EVOS mereka butuh waktu. Tas diberikan beberapa waktu sekarang untuk farming item. Satu item baru dia akan join team fight-nya. Mungkin dengan satu war X-nya yang akan dibawakan sebentar lagi. Sementara setup ini belum terlihat datang dari EVOS juga karena pemain mereka masih cukup terpencar jauh. Masih nunggu momentum ya, sama-sama pencipta momentum dan perbedaannya adalah dari Naomi dia bisa kena berbagai macam target. Dia bisa dapetin momentum dengan banyak player, sedangkan pick off dari Dreams ini single target. Dan balik lagi ini Hijume yang nantinya akan juga menjadi sebuah surprise. Trapping-trapping yang mungkin yang tidak dilakukan, tapi di bawah nampaknya ada keramaian nih. Wah, di bawah ada keramaian. Naomi masih bisa flicker dan juga kabur karena yang berbeda. Belum ada korban sejauh ini, belum ada first blood. Belum ada first blood, masih coba untuk bermain cukup aman saja. Skylar yang sekarang sudah mulai bisa mendapatkan kembali dari segi XP-nya, tapi Dreams dipaksa untuk mundur terlebih dahulu setelah terkena poke yang dilakukan oleh Versik dan Play. Enak ya, sama-sama bisa kabur gitu loh Om. Yang satu bisa kabur dengan deretan dari Jet Kundo dan juga dari satu Sunpo-nya. Sementara Flicker dan juga Terror Reverse tadi dikeluarkan pula. Yes, tapi purple buff masih bisa diambil oleh Tas. Dan lihat ini Fluffy-nya di pressure oleh Banana. Yap, ini yang kita sebutin tadi. Yap. Ini bakal sulit sebenarnya untuk Fluffy, apalagi untuk tim fight jangka panjangnya. Dan lihat itu dia. Wow, ada first blood-nya berhasil langsung dihilangkan. Coba lihat, dari Versik yang dapat berhasil didapatkan pula oleh Brans. Dan sekarang positioning dari Brans juga masih cukup aman di barrier berbeda. Ada satu Renner rapat yang harus dia keluarkan dan akan mengarah kemana untuk satu Renner yang dia punya. Falling Star pun untuk mundur ya, tadi yang dilakukan oleh Fluffy, pertukaran yang menjadi tidak adil karena jungler dari RRQ yang ter-pick off. Tidak ada power of retribution yang dimiliki sehingga Turtle pun bisa diamankan tanpa adanya kontes oleh Tas. Oke, dan masih dengan tipis-tipis juga Tas sedang berusaha untuk melakukan invasi. Di mana dia akan mengambil, ya dikit aja sebenarnya karena dari early-nya nggak terlalu besar untuk momen yang bisa diperoleh Tas sendiri. Namun ini dia 5 menit awal yang sudah kita lalui hanya dengan 3 kill point yang terjadi. Jadi setupnya aman banget untuk di gold lane. Baik untuk Brans maupun untuk Skylar. Dan satu item penting tadi sudah selesai juga. Wah, Banana langsung ya. Karena Ice Queen-nya di Clay sih. Iya. Jadi dia ngasih efek slow-nya dari Clay-nya. Dia bikin langsung ke arah si Halberd untuk bisa head to head sama dengan Esmeralda. Oke, Banana langsung dicucuk dengan satu penta persecution. Sedikit lagi habis bisa Banana, akankah bisa selamat dari tersabut? Tapi tidak bisa, ada 2 orang dari EVOS yang mencoba untuk bisa menabrak dan berhasil. Satu tertarik bagian atas seperti udah terancam sekali, tapi di bagian bawah. Coba lihat Skylar bersama dengan Clay dan juga Naomi melakukan hal yang sama. Yap, mirroring dari pertukaran kedua belah outer turret ya. Walaupun Versik benar-benar ditempelin habis-habisan. Ya. Dan itu mirroring yang bagus banget yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan kali ini masih dengan metode tempel yang dilakukan oleh RRQ. Skylar yang dijaga habis-habisan oleh Naomi. Dan belum ada titik cerah dari EVOS bagaimana membongkar defense dari kedua pemain ini. Karena yang nemenin dia adalah Kufra. Jadi bouncing ball-nya akan bisa ya ngedinai efek-efek dash. Dan itu membuat dari Tas mungkin memilih untuk sisi yang berbeda. Peringkat kedua tadi kalau nggak salah Brans. Iya.
Jadi sangat-sangat jauh sekali dan ini berarti ya versi tertinggal. Dan sekali lagi ini memang tank jungler, tapi kalau tertinggal jauh damage-nya bakal nggak bisa ditahan. Wah, Dreams yang mencoba untuk bisa mengusir Skylar, tapi masih ada penetrasi yang dikeluarkan. Bahkan sekarang Real Migration sedikit lagi bisa, tapi Nauminya menghilang pula. Turtle-nya berhasil langsung diamankan, akankah mereka siap untuk melanjutkan lagi fight dari area tersebut? Tapi tidak, karena sekarang Renner Rapati dikeluarkan, tidak kena karena siapapun. Hijau memang mencoba untuk maju ke bagian depan, tidak ada impact yang masuk, dan juga ada Thundros tadi yang masuk dalam tubuh dari Banana. Ya, pertukaran terjadi antara kedua belah roamer, tapi keunggulan masih bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends dengan Turtle yang mereka secure. Turtle yang ketiga membuat mereka kembali menabung dari segi keunggulan goldnya, walaupun Versik sekuat tenaga untuk mengusir mundur pergerakan dari EVOS Legends yang mau coba untuk nyicil keberadaan outer middle turret. Yap, di bagian bawah, coba lihat saja. Ada satu konsil yang udah dikeluarkan. Naomi mencoba untuk langsung lompat ke bagian depan. Tidak kena karena siapapun dan satu outer turretnya masih bisa diselamatkan oleh 3 player RRQ. Dan kalau melihat dari situasi dan kondisi yang berlaku sekarang EVOS Legends, mereka akan melakukan satu setup. Ini benar-benar dihancurkan ya. Sebuah dinasti di mana Versik menjadi peringkat pertama untuk area kontrolnya. Itu nggak dikasih sama sekali loh di dalam game yang ketiga ini yang emang benar-benar dari tadi juga. Wow. Buffnya tercuri. Iya. Oh, ini berbahaya banget, tapi setidaknya ada space yang memang tercipta ya. Oke, Skylar sekarang sudah menabung juga. Satu outer top turret yang berhasil. Wait, Naomi, ada satu lagi. Hal yang sangat baik, Tyrant Resia. Namun sekarang pemain dari EVOS Legends memulai membalaskan keadaan. Nih, Virus Passion dikeluarkan. Cukup terlambat, tidak kena karena siapapun. Fluffy coba untuk bisa ke area atas, tapi masih bisa tertahan harusnya. Yes. Dan bahkan dengan tumbangnya Dreams bisa jadi inisiasi akan lagi dilakukan oleh RRQ. Oke, Naominya mau dilompatin, tapi masih terhalang dengan bouncing ball yang memang sudah dikeluarkan. Dreams sesaat lagi sudah siap untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke, dan Drans masih mencari posisi, tapi Skylar tertangkap. Wow, Skylar sedikit lagi bisa, tapi Skylar dia berhasil kabur ke arah yang berbeda. Ada penetrasi yang dikeluarkan, Lordnya kereset. Yap, itu serangan kejut ya. Skylar yang benar-benar ke-expose juga keberadaannya di mata dari Tas. Dan Skylar oke masih bisa bertahan dan akhirnya diulur kembali dari segi. Wah. Way of Dragon udah dikeluarin tapi ternyata tidak ada follow up damage di area tersebut. Dreamsnya berhasil kabur pula. Dan ternyata untuk sekarang Hijumenya udah berhasil untuk mengatakan damage ke bagian depan. Tapi Versiknya berhasil dihilangkan. Satu hit terakhir. Badada, Immortalnya, Viraga Armornya. Satu hit yang akan tetap dibalaskan. Dan dikejar habis-habisan. Wow, dan ini membuat dari RRQ kehilangan dua playernya sehingga tidak ada power untuk bisa mengontes. Lord yang pertama, agresivitas kembali terjadi. EVOS Legends berusaha untuk bisa mendapatkan outer middle turret. Oke. Wow, Dreams terlalu dalam. Membuat dirinya pula sempat hilang. Lord bergerak di bagian atas. Harusnya mereka masih punya kontrol terhadap hal tersebut, Om. Iya, dan ternyata harus tumbang juga meskipun memang dari respawn time-nya ini masih cukup untuk nantinya menemani Lord. Karena Lord di bagian atas akan dibiarkan berjalan sendirian. Slow push untuk EVOS Legends. Sementara kita tahu bagaimana invasi dari EVOS Legends belum berhenti sampai dengan Lord ini. Mereka ambil semua isi jungle dari RRQ. Yap. Inner turret di atas, tumbang. Ya. Fluffy membuat beberapa meter. Lompat lagi. Versik hampir saja kehilangan satu purple buff-nya. Masih bisa diamankan ya, tanpa ke-trigger dari retribution-nya juga. Tapi Lord, memang masih Lord yang pertama, Lord yang belum enhance, masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Skylar yang sekarang sudah menginjak level 12. Terpaut satu level, Brans yang memang belum ter-pick off sama sekali. Ini kedua belah bot laner sama-sama akan menjadi tabungan yang pecah nih kalau ke pick off. Betul. Dan juga dari goldnya EVOS Legends 4 pemain mereka unggul di atas lawannya. Terutama untuk Tas, hampir 4.000 gold dipegang oleh Tas. Dan ya yang menarik dari Fluffy, dia pakainya tuh basic common emblem tadi. Dan dengan basic common emblem masih ada extra talisman yang kita lihat di sana yang berarti memang dia masih mengincar untuk cepatnya cooldown dari Stardust Dance. Yap, Wedge Renner Rapati yang masuk ke dalam tubuh dari Naomi dan ke spot lah pula posisi dari Naomi. Ya, dan ini udah mulai berasa ya damage-nya dengan ada perbedaan tadi atribut juga yang sudah kita lihat. Dan balik lagi sekarang Tas sudah selesai dengan satu buah endless battle. Dia akan lebih berani lagi untuk masuk ke lini belakang dengan turret damage yang dimiliki. Dengan ada last hit juga. Dan
kita bisa melihat dari EVOS Legends mereka bermain sangat-sangat disiplin walaupun dalam keadaan unggul. mereka Oke, masih Raider Rapatinya langsung ditembak ke bagian depan, tapi Dreamsnya sedikit lagi habis sisa. Dreamsnya pun masih berhasil selamat. Speedy Like Will udah diaktifkan, tapi setidaknya Skylar masih selamat di area tersebut dan dia juga udah memiliki WON di dalam tubuhnya. Iya. Itu setup yang nyaris. Tapi ternyata Dreams-nya masih sanggup untuk kembali lagi ke belakang dan ya ini masih menunggu untuk Lord yang berikutnya, Lord yang sangat penting. Jadi hanya dengan efek poke damage yang akan diberikan oleh kedua belah tim. Wah, ini dicicil-cicil dan inner turret pun sudah berhasil dihancurkan oleh Brans dengan adanya Bennett yang dimiliki. Dan House Claw sudah selesai oleh Beatrix yang nantinya di dalam satu buah team fight atau siapapun yang mendekat itu harus dikalkulasikan lagi nih. Ngeri nih. Betul, dan ini ada Brute Force Breastplate juga sekarang ada di Banana. Ini tim fight-nya di Lord sebenarnya ya, jadi mereka hanya akan melakukan poking damage. Kecuali memang ada yang bisa tiba-tiba ditangkap atau kena dari Tyrant Revenge dan juga Red Setup. Karena tadi juga beberapa kali Tyrant Revenge-nya emang konek-konek aja ya Om ya. Betul. Walaupun untuk finishing-nya masih kadang berhasil, kadang tidak. Dan belum berhasil juga untuk menyetop nih keberadaan dari Tas. Ini susah banget nih untuk dihentikan, apalagi dia bisa immune, Rose-nya. Dan masih coba untuk dicari informasi Banana kembali menjadi garda terdepan untuk RRQ. Masih ditarik lagi Lord-nya, di-cating lagi dan memancing RRQ untuk muncul dari tempat persembunyiannya. Ini Tas level 15 loh. Poin Retribution udah jelas dia paling tinggi. Di antara dua pemegang Retribution antara Persik dan juga Tas. Cuman kita lihat aja apakah RRQ akan siap untuk menerjang masuk dan gambling terhadap hal tersebut. Ini Fluffy yang sekarang ya ditugasin untuk megang, Lordnya diulur lagi, di-reset lagi, dan Banana. Wow, Bennett Trash-nya, Way of Dragon, ditembakin, masih berhasil kabur dari tersebut walaupun Immortalnya juga masih belum terlepas, masih belum terbuka. Dan barusan untuk kali ini Dreams langsung kabur ke area berbeda Francia. Hampir saja terkena efek knock up, tapi barusan Banana satu hit terakhir, Banana masih berhasil selamat di Jume. Ada Penta Execution langsung yang maju ke bagian depan. Bahkan dari Tondrosnya, ada Banana Immortal yang terpecah, tapi Skylar ada WWN di dalam tubuhnya yang emang udah langsung dikeluarkan pula. 4 player tersisa dari RRQ diusir mundur. Wow, hanya kehilangan Clay untuk pertama kalinya, tapi player-player dari RRQ mereka bisa mundur karena Tas tadi udah masuk, udah ngeri banget. Itu puncture-puncturnya udah langsung nyampe ke backline dari RRQ. Ya, dan bahkan menembakkan Clay juga tadi. Iya. Dan ya, ditukarkan dengan kedua mid laner, tapi dengan positif, di mana EVOS Legends mendapatkan Lord. Dan kita tahu, Skylar ini masih belum terpick off satu kali pun. Yap. Jadi secara positioning, kita bisa bilang ini bagus banget untuk Skylar. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan? Karena dengan bantuan Lord yang sudah enhance juga yang punya efek charge, ini sangat berbahaya. Oke, Naomi ketahuan posisinya. Naomi dipukul mundur. Satu Magic Sentry dikeluarkan pula Dreams. Mulai lompat ke bagian depan. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Dia hanya memberikan efek gangguan. Tapi untuk Bestara di bagian tengah udah berhasil dirubuhkan. Yap, dan EVOS Legends kayaknya mereka nggak bakal maksa. Mereka bakal mundur dulu, berpuas setelah menghancurkan satu base turret di arah tengah dan mencari momentum selanjutnya untuk bisa menabrak nih dari lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Ya, dan tetap si EVOS mereka bermain dengan cukup pelan temponya. Karena kalau melihat dari RRQ tetap ya, defense mereka di sini yang tidak diragukan lagi tadi dengan adanya gift yang dipakai, yang berarti ya setiap kali ada team fight-nya dari EVOS mereka harus mempersiapkan untuk skill yang bisa keluar dari real world manipulation. Itu damage-nya tadi udah berasa banget ya untuk Tas ya. Dia pancer sekali, Tonros itu Naomi loh. Dengan deretan item defense. Hilang 3 bar juga. Iya, permasalahannya juga Brans di sini belum tumbang sama sekali loh. Web, Persik. Tapi ada Naomi yang siap untuk memberikan backupan lompat langsung dengan Tyrant Revenge-nya Dreams. Ada Speedy Lightning langsung dikeluarkan pula. Again, pemain RRQ mundur kembali. Yap, mereka cukup disiplin ya untuk mundur. Tapi di menit yang ke-16 in-game equipment by Dunia Games. Yang bisa kita lihat perbedaan item yang dimiliki untuk Banana nih dibanding game yang kedua tadi. Tapi itu 7.000 tuh gold gap-nya. Dari jungler mungkin bisa yes, karena memang dari sisi farmingnya lebih cepat buat slotnya. Dan dari Banana kemungkinan juga akan melakukan buying terhadap Ice Queen. Yap.
Tapi ya item keempat ya. What? Iya. Wait, Persik akan kamu ditendang? Tidak. Ada efek knock balasan yang dilakukan. Banana mencoba untuk bisa membakar. Fluffy memancing keadaan di area tengah. Tapi semuanya mundur teratur kembali. Yap, dan Hijumi tadi mau coba untuk melakukan backstep ya. Tapi nampaknya dipaksa untuk mundur dulu. Belum ada momentum yang terlihat kayaknya nih. Sehingga akhirnya diurungkan kembali niatnya dan sekarang Glowing One sudah diamankan untuk Lei. Oke. Dan bahkan setup lagi dan lagi menunggu. Kalau memang Lordnya mau dibiarkan untuk evolve, sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Cuman apakah memang waktunya siap untuk evolve Legends? Oke, Reda Rapati! Plus Naomi-nya pun langsung melejam dengan sangat tinggi, tapi tasnya berhasil langsung dihilangkan pula. Skylar-nya berhasil mundur ke area yang berbeda. Ada Wild Dragon di mana Persiknya berhasil langsung dihilangkan. Sedikit lagi Brisa, Persiknya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada satu orang jungler dari masing-masing tim yang lenyap seketika. Yap, tidak ada power retribution tapi RRQ kehilangan pula dari roamernya dan Banana sekarang sudah mulai terganggu. Oke, Brans siap untuk mendapatkan Rada Rapati. Masuk ke dalam tubuh dari Clay. Tapi Fluffy, ada Winter Treasure yang udah dikeluarkan. Banana terlalu kuat. Last Insanity dikeluarkan pula. Oke, Dreams wah masih punya Immortal yang dipertahankan. Buset Sehingga Dreams, mana itu darahnya? Gak ada, tapi Immortalnya gak pecah loh. Immortalnya gak pecah. Tidak percaya, benar-benar one pixel HP tadi yang dimiliki oleh dia. Tapi ya sementara waktu untuk damage yang diberikan oleh Banana semakin banyak diterima juga. Ketika sudah penuh meteran dari pasifnya dia akan memberikan true damage. Dan itu kita bisa melihat efeknya ke Fluffy tadi. Fluffy cepet banget, deres banget HP-nya hilang. Terus banget itu udah kena slow juga Udah ya slow. kan. Apalagi ada si Helber. Tuh, panas gitu. Absorbnya jadi nggak maksimal gitu. Dan sekarang Banana siap untuk bisa membuat sebuah pagar gitu loh. Rekan-rekannya tempat berbeda akan siap juga untuk mendapatkan informasi ya. Betul. Nah lihat itu dibakar terus Dreams bahkan ya dia gak sanggup untuk mendekat. Selain daripada menjumpai Banana dulu. Ya. Waduh. Ya ngasih space lagi, zoning lagi. Dan sekarang RRQ yang dalam keadaan bisa kita bilang tertinggal. Mereka cukup berani untuk bisa set up ke arah Lord yang sekarang sudah ter-evolve. Play brute force untuk bisa menjadi satu atribut defensif lagi. Wait. Oke, EVOS Legends siap untuk bisa memberikan serangan. Coba lihat, ada Nimbus bisa dikeluarkan, tapi ternyata berhasil di shutdown. Berhasil pula untuk menghilang, tapi di pada berbeda ada dua orang berhasil langsung diamankan pula oleh Skylar. Bahkan kali ini Dream itu langsung menghilang dengan sangat cepat. Tasnya sendirian aja di area tersebut, jangan lagi akan mendapatkan satu Lord tersebut. Tapi Tasya berhasil kabur. Hanya saja Lordnya berhasil langsung diamankan oleh RRQ. Menjadi sebuah kesempatan yang begitu emas, begitu indah, begitu bisa didapatkan oleh pemain dari RRQ. Dan Tas masih bisa recall ya, walaupun keberadaannya benar-benar dicari. Akankah ini menjadi satu strike push? Karena EVOS hanya bertahan dengan Tas sendirian saja. Yap. Tas berjuang sendirian. Masih ada Lord yang belum muncul sejauh ini. Tapi Lordnya udah bergerak di bagian bawah. Ataupun di bagian atas. Ada satu pergerakan di mana sekarang. RRQ masih membuat track kemenangannya belum dihancurkan. Yup, dan RRQ berhasil untuk bisa membalas dendam atas playoff season 11 di mana mereka dipulangkan. Dan pertemuan yang kembali terjadi di leg pertama Derby Classic. RRQ berhasil melakukan epic comeback. Wow, RRQ benar-benar tidak tersentuh kali ini. Mereka tidak bisa digoyangkan. Mereka masih berada di jalur kemenangan. Siapapun yang mencoba untuk mengalahkan mereka akan merasakan impact-nya. Yap. Mereka yang akan diambil poinnya, sementara RRQ akan menaiki podium dari leaderboard sementara kita. Wah, Yap. Dengan poin-poin tambahan. 100% match rate ya. 100% untuk match rate-nya. Dan tadi itu nice saving loh. Nice save dari Clay. Waktu dia di dive in, dia langsung flicker. Gak kena kan Ocean Ability, Breath of the Ocean. Atau mungkin dengan Rough Wave-nya juga. Dan ya, 2-1 kemenangan untuk RRQ tadi. Terpressure dari early game. Tapi sekali lagi, berulang kali kita melihat hal yang sama. Satu momen bisa saja sebuah keadaan berbalik. Ya. Wow, ini EVOS unggul banget loh dari awal. Yap. Tapi satu momen tadi yang Satu benar-benar momen. mau coba untuk lompat ke Clay ya. Ya. Dan Skylar yang free juga. Tersisa Tas sendirian pun gak cukup untuk bisa melakukan defensif. Sehingga one straight push
yang menjadi kunci untuk kemenangan dari RRQ. Oke, jadi saling respect juga mudah-mudahan terjadi di dalam kolom komen kita. Ya, Karena apapun yang terjadi di sini pun semua juga saling respect. Tapi ini dia pertempuran ataupun sebuah pertandingan